cari cara biar bisa hancur. Biar bisa hancur perkumpulan ini. Iya. Lah yang sering Anda menghasut itu contohnya itu seperti apa? Biar kita tahu, gimana orangnya, ciri-cirinya itu seperti apa. Mudah di sini. Seperti apa orangnya? Kalau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di channel Petubukan Seto Jati Pemalang. Nah, ini mediator kan tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa yang mau dibahas nanti ini. Kadang ada sebuah perkumpulan ada atau dalam satu kumpulan itu kan pasti ada atau mungkin ada yang menjadi mata-mata atau bisa jadi menjadi pengkhianat. Nah, bagaimana itu nanti kita ya sedikit sensor sedikit ya, kita cari tahu penyebab utama dari sebuah perkumpulan dari sisi gaibnya. Kalau di sisi nyatanya mungkin kan karena iri, kurang puas atau kurang apa atau pada yang dari secara nyatanya. Kalau dari gaibnya itu bagaimana? Kita cari tahu dengan cara mediumisasi. Bisa jadi kebenaran, bisa jadi hanya tipu daya jin karena karena jin kan penuh dengan tipu dayanya. Jadi tidak perlu dipercaya 100%. Dengan mediator Mas Muhyiddin. Siap Mas Muh? Siap. Kapok. Bismillahirrahmanirrahim. Om. Dari golongan apa Anda? Iblis. Serem iblis le. Kurang wani nih iblis ini. Tak boleh gentar. Lah Anda dari perkumpulan mana? Masuk lewat mana? Orang mana? Orang di sebelah sendiri masa pura-pura nggak tahu. Di perkumpulan di sini. Mana lagi Anda manggil? Oh, iya. Lah, tujuan motif menjadi Anda itu apa? Kenapa bisa menjerumuskan orang itu untuk menjadi mengkhianati ketentuan atau mengkhianati dari perkumpulan kita ini? Tujuan motif Anda itu seperti apa sebenarnya? Saya kasih penyusup biar hancur. Hancur, apanya yang hancur? Ya perkumpulan ini. Ya, emang apa namanya mengganggu Anda, mengancam ya jelas Anda. Mengganggu. Nah, mengganggunya seperti apa? Kok bisa Anda terancam? Ya terancam, sudah mengobrak-ngabrik anakku. Loh, ya enggak mengobrak-ngabrik kok. Lah buktinya. Buktinya apa? Banyak. Orang-orang sudah pada kesini menghancurkan sana sini dihancurkan. Ya saya cari cara biar bisa hancur. Biar bisa hancur perkumpulan ini. Iya. Lah yang sering Anda menghasut itu contohnya biar orang itu seperti apa? Biar kita tahu gimana orangnya, ciri-cirinya itu seperti apa. Mudah di sini. Seperti apa orangnya? Kalau nggak serius itu bisa saya hasut. Nggak serius. Terus? Ya hatinya ada tujuan. Tujuannya seperti apa itu? Ya biar sakti. Biar sakti? Biar harta bendanya banyak. Terus? Semua itu masalah-masalah jadi mudah.
Nggak ke sana, tapi ke duniaan itu saya bisa masuk. Gampang tuh. Cuman kenapa nggak bisa menghapus semuanya? Loh, kenapa nggak bisa itu? Kenapa sebenarnya? Kenapa? Ya cuman yang ada di sini tuh cuma 1-2 orang. Yang lain benar-benar. Berarti yang lain pun bisa jadi tersangka juga ya? Ya bisa. Nah, selain itu ciri-cirinya gimana lagi? Apa dengan sifat orang itu bagaimana atau seperti apa? Biar dijelaskan lah biar kita lebih berhati-hati. Dari dulu itu Ya. dalam dirinya itu bangsa saya itu sudah banyak yang sifat-sifatnya ya udah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti apa kehidupan sehari-hari itu? Ya misalnya iri sama orang, dengki. Semua sifat-sifat saya kayak gimana? Kemudian Ya saya memasukinya. mengarahkan. Apabila untuk urusan harta, saya mudah. Dia di sini. Mudahnya bagaimana itu? Cara biar mudah dapat uang menurut Anda itu bagaimana? Ya dengan cara kayak gini, dia berpikir Kemudian dikumpulkan perkumpulan di sini, iya. itu bisa mendapatkan uang. Iya. Lah caranya orang itu biar dapat uang bagaimana caranya? Apakah Ya dagang. dagang? Ya biar ada orang ke sini, Terus ada orang yang sakit. berarti secara tidak langsung itu juga mendoakan agar orang itu sakit. Iya. Orang-orang sakit biar kesini gitu ya? Biar ke sini. Ya, Apa? Berobat. Orang kasih uang. berarti, Hatinya sungguh. Ucapannya nggak mau dibayar. lah itu kan sama saja seperti dokter toh. Dokter itu sebuah pekerjaan. Kalau tidak ada yang sakit ya dia nganggur. Nah, begitupun orang yang menggali kubur. Kalau tidak ada yang mati, dia tidak bekerja menggali. Jadi secara tidak langsung jalannya orang yang beda. menggali itu Ini kan tujuan hidup. Hidup yang kesana. oh iya. Kalau sudah di garis bawahi dengan keduniaan, ya saya masuk sebagai penyusup. Biar ini perkumpulan enggak mengganggu saya. Lah, sifat yang nyata itu seperti apa? Selain iri dan dengki itu, yang tertonjol, yang nampak, yang dengan nampak jelasnya itu orangnya seperti apa itu? Yang dengan jelasnya itu digamblangkan biar kita tidak terjebak. Tuh satu, kalau dapat keuntungan, Ya. ya nggak bisa dibagi-bagi untuk kemaslahatan apa yang di perkumpulan. Oh, Masuk ke pribadi. aku pribadi. Tapi Iya. kadang juga kan mungkin berbagi juga mungkin kan tidak tahu. Ya, tahu. Ya yang dibagi Mungkin kan- mas seberapa? mungkin rokok kan bisa berbagi rokok atau Ya berbagi pokoknya tujuannya itu beda lah. beda intinya itu Iya. ya ciri-cirinya seperti itu tadi ya. Nah berarti sama saja kemunafikan dong seperti itu. Ya itu mah sudah. Berarti secara tidak langsung membohongi dirinya dan Ya orang berdusta. lain. Berdusta. Ngapain? Ya saya masuk ke situ. Anda ini sebenarnya mengganggu. Saya mengganggu. Iya mengganggu. Kenapa nggak mengganggu loh? Saya Mengganggu nggak kelancaran ngapa-ngapa. saya. Oh, mengganggu kelancaran Anda. Iya. Lah ini bagaimana sekarang Anda di jasad mediator? Kalau bisa keluar tak lepasin kalau nggak bisa ya mau tidak mau. Bagaimana? Ya mau di sini aja. Oh di sini aja di jasad Anda sudah mengundang saya ke sini. Iya. Ya kalau begitu berarti dijelaskan lebih detailnya lagi salah satunya seperti apa. Nah itu kan dari pandangan dari segi strateginya Anda. Kalau misalkan dari sisi gaib yang lainnya, apakah akan menjadikan sebuah momok untuk orang itu dan menjadikan
kepentingan sebuah perkumpulan semuanya. Bisa. Itu kalau udah satu kayak gitu, pasti menghasut yang lain. Oh, Iya. ngadu domba. Iya, pasti ada adu domba. Biar terjadi Kenapa banyak perkumpulan yang perselisihan. baik itu hancur? Itu pasti ada satu benalu di situ. Oh, benar lu, Yang orang saya dalam masukin. Iya. orang-orang sendiri itu ya. Menghasut satu sama lain. Dia kesini, saling diadu domba. Dia kesana, beda ngomongnya. Kesini beda, kesini beda. Oke. Lah, ini kan yang perkumpulan yang di sini kan itu kan orang-orang mungkin kan spesial. Bagi kami itu orang-orang yang khusus yang bisa masuk ke ranah ini. Lah, orang-orang yang kemunafikan itu katanya kan emang sudah ada cikal bakal dari orang itu, seperti itu kebiasaan orang itu. Lah, kemudian ketika semua sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh sang guru, apakah itu tidak membantu membersihkan sifat itu? Jaminan juga, karena dengan orang itu keinginan yang lainnya itu. Ya tujuan pertama. Oke, paham, saya paham. Ya. Saya sebenarnya ini sangat sensitif bener ya, tapi nggak apa-apa, ini demi sebuah kebaikan untuk persamaan. Satu lagi kalau sombong, udah saya. Cuman di sini, Ya. saya berat, jujur berat. Beratnya bagaimana? Ya pasukan saya pada lari. Patah lari. Wah, luar biasa. Lah, sekarang pasukan yang ada di sini yang tertinggal ada berapa? Ada berapa yang tertinggal di sini pasukannya? Cek semua. Iya. Diajak semua ke sini biar Anda tambah kuat. Biar mampu menghadapi saya. Sudah? Hei. Kan dalam sebuah perkumpulan itu berarti secara tidak langsung orang itu berpengkhianat. Kalau dari hukum alam atau hukum dari yang kuasa itu nantinya seperti apa? Kalau menurut pandangan Anda itu seperti apa? Ya tinggal kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan bagaimana? Ya di sini yang benar-benar ada yang menghidupkan gak? Yang saya maksud itu bagaimana pandangan Anda ketika orang itu mengkhianati, itu bagaimana pandangan sisi lain? Menurut hukum alam atau menurut hukum dari Allah itu seperti apa? Apakah orang itu menjadi teman saya nanti? Teman Anda juga? Teman, iya. Meskipun di perkumpulan terlihat, ya kayak gitulah. Jadi so agamis gitulah. Itu enggak mempengaruhi hati. Oh, waduh. Ya. Nah, kan secara dari ranah yang tak terlihat loh. Kalau dari nyatanya itu, apakah ada hukum yang nyata dari Allah ketika orang itu berpihak mengkhianat di sebuah perkumpulan ini yang kita jalani? Ya itu benar susah. Susahnya bagaimana? Yang terjadi? Yang terjadi paling Anda itu nggak ada orang percaya. Satu itu. Tapi saya seneng. Senengnya bagaimana? Seneng. Nanti dia ikut saya. Oh. Mencari-cari gimana sih biar dia mencari jalan lain. Cari perkumpulan lain. Anda jadi semakin gampang. Iya. Kalau ya bisa sakit, bisa. Ya, sakit. Bisa. Semakin iri, semakin sombong bisa. Oh. Semakin kuat, semakin tambah sakti? Enggak. Dia sakti memanggil saya. Oh, ya berarti sakti karena sampean, berarti karena Anda dibantu Anda, berarti saktinya
Subhanallah, luar biasa Anda. Multi talent sampean berarti. Saja bisa. Iblis serba bisa ini. Ini mau adu mekanik apa mau keluar halusan apa kasaran atau mau bagaimana ini? Anda mau gimana? Saya maunya Anda tak hancur, tak kembalikan ke tempat Anda. Emang Mau coba? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa? Ndesin kok pencet. Jadi seperti itu penjelasan dari tadi dalam bermedimisasi. Ya seperti itu. Tetap berhati-hati dalam situasi apapun. Walaupun orang itu atau sebagai munafik atau menjadi pengkhianat itu kadang sulit ditebak seperti apa orangnya, kadang sulit. Cuman ya yang gampang kita kenali orang-orang yang memiliki hati seperti itu ya dari keangkuhannya sudah terlihat. Memberikan sebuah informasi kadang mengatasnamakan sebuah pimpinan, itu sudah jelas bukan jadi dasaran landasan sebuah kebenaran, tapi sebuah tujuan agar orang-orang menjadi luluh atau menjadi mudah dipengaruhi. Nah, itu mungkin dari penilaian yang jelas itu. Nah, kemudian kita sebagai yang ada di sini yang sedang berkumpul mungkin di wilayah manapun, tetap berhati-hati dalam melakukan sebuah seperti ini. Tetap yang merusak paling dalamnya sebenarnya orang dalamnya sendiri, bukan dari luar, tetap dari orang-orang yang ada di dalamnya itu. Mungkin itu saja dari kami. Yang penting selalu menguatkan diri kita. Caranya ya sesuai apa yang diajarkan di sini. Itu saja dari kami. Jika ada kata yang salah, menyinggung atau kurang pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya itu urusan kalian sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.